Halo teman-teman Saksi Misteri, kembali lagi di channel kita, channel Saksi Misteri. Oke, di mana channel kita akan menceritakan kisah-kisah horor ataupun kisah-kisah misteri yang akan diceritakan oleh baik saya pribadi ataupun nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber yang mengalami pengalaman-pengalaman misteri, baik itu masa lalunya ataupun yang saat ini dirasakan ya. Oke. Nah, untuk episode kita yang pertama, kita sudah mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Teh Odi. Nah, Teh Odi ini adalah seorang yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman misteri ataupun pengalaman-pengalaman mistis. Nah, untuk selengkapnya, mari kita dengarkan langsung dari narasumber kita ya. Jadi Teh Odi langsung ya, yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman misterinya kepada teman-teman Saksi Misteri semua. Oke, silakan Teh Odi. Boleh kita mulai untuk ceritanya? Yang mana dulu ini? Bebas. Boleh. Soalnya sebetulnya banyak banget ya pengalaman-pengalaman mistis. Sebetulnya sampai sekarang juga masih adalah beberapa. Karena mungkin aku termasuk orangnya yang sensitif ya, sensitif dalam hal-hal seperti itu. Indigo berarti ya? Peka aja. Peka aja, oke. Waktu itu dimulai dari kecil, dari waktu aku kecil. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang waktu kecil itu sadar dengan makhluk lain, sebetulnya enggak. Cuman ini ceritanya juga dari orang tua sebetulnya, karena waktu itu kan ingat-ingat enggak gitu. Dari mulai bayi itu sudah ada cerita-cerita dari orang tua. Cuman mulai ingatnya itu pada saat usia 4 atau 5 tahun. Pokoknya waktu itu belum masuk sekolah, belum masuk TK. Nah, jadi dulu pas waktu bayi, kata mama ya, ini kata mama. Pas waktu bayi itu tinggal di rumah kakek. Nah, kebetulan memang rumahnya angker lumayan angker. Jadi mama juga beberapa kali dapat gangguan lah. Kayak misalkan di dapur, mama pernah lihat makhluk yang gede banget, hitam sampai menuhin seluruh dapur. Nah, pada saat aku lahir, banyak banget gangguan sebetulnya. Cuman kan nggak ingat karena masih bayi. Cuman ini diceritain aja, gitu. Sekali lagi ini diceritain ya. Nah, jadi pas waktu bayi itu sering banget nangis. Dan ternyata memang karena kakek bisa. Jadi punya kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya, interaksi sama makhluk gaib makhluk gaib seperti itu. Nah, sampai pada saat itu karena memang udah gangguannya sudah ekstrim lah, sudah sangat-sangat mengganggu, sampai akhirnya kakek melakukan perjanjian. Tapi perjanjiannya bukan perjanjian pesugihan atau apa, cuman lebih ke perjanjian jangan sampai anak cucunya diganggu. Ya, jadi komunikasi aja biar tidak mengganggu gitu ya. Gitu. Kebetulan memang cuma ada di salah satu kamar yang sering mengganggu itu. Nah, kebetulan aku di kamar itu. Jadi kamar untuk depan. Kamar lain enggak ataupun ruangan lain enggak? Kamar lain enggak. Cuman biasanya yang sering dapat gangguan itu di kamar yang paling depan. Kan di rumah kakek itu ada 3 kamar. Kamar depan, tengah, sama kamar belakang. Kamar depan itu kamar aku sama ayah ibu di situ. Terus kamar yang tengah ayah punya adik. Jadi di situ masih tinggal bersama. Nah, yang di belakang baru kamar kakek sama nenek. Nah, kamar depan ini nih yang jadi masalah. Mungkin karena bayi lebih sensitif juga ya. Jadi sama hal-hal seperti itu tuh ada gitu. Nah, waktu itu kata mama tuh sering nangis banget, apalagi kalau udah di jam-jam malam, jam 12, jam 1, jam 2 itu seperti jam-jam rawan ya. Nah, itu sering banget nangis sampai nggak bisa biasa kan kalau bayi nangis ya susuin udah gitu kan, diajak main udah, tapi ini tuh nangisnya tuh benar-benar yang kayak kesakitan. Cuman kan gak inget waktu itu diapain ya. Betul ya, gitu. Karena kan masih kecil karena masih kecil gitu. Terus sampai akhirnya kakek berkomunikasi sama makhluknya, dan
muncullah perjanjian kalau misalkan jadi bahasa kakek waktu itu, kamu boleh tinggal di sini tapi jangan sampai ganggu anak dan Cucu, keturunan. iya. Ya udahlah, waktu itu dari semenjak kakek berkomunikasi terus ada perjanjian itu, udah mulai tidak ada gangguan lagi, tapi auranya masih ada gitu. Sampai di usia aku ingat pun usia 4 tahun 5 tahunan itu kan udah mulai ingat ya. Nah sampai usia itu pun masih terasa gitu, masih suka lihat sekelebat gitu, cuman memang tidak menampakkan diri. Tapi itu maksudnya bentuknya gitu, berbentuk apa gitu? Ada diceritakan gitu enggak? Ada. Kalau yang mohon maaf yang ngeganggu aku pribadi, karena kan ada beberapa sebetulnya, jadi nggak cuma satu di rumah itu, jadi banyak gitu. gitu. Cuman yang sering mengganggu banget itu laki-laki, sosoknya laki-laki tinggi besar. Nah kadang suka ikut, jadi ngikutin kemana-mana gitu, cuman memang nggak mengganggu gitu. Tapi untuk penampakannya seperti apa? Misalkan pakaiannya ataupun beda-beda. Sosoknya. Jadi kayak bisa menyerupai. Oh, jadi penampilannya beda-beda ataupun wujudnya gitu ya. Cuman karena memang mungkin dari kecil selalu ikut ya. Maksudnya selalu mendampingi lah ya. Jadi kalaupun wujudnya berbeda pun udah tahu itu sih maksud itu juga gitu. Jadi wujudnya berganti-ganti tapi satu makhluk itu gitu. Nah, mulai dewasa pindah ke rumah kakek nenek dari ibu, pindah tuh ke sana, itu udah mulai ingat. Nah pada saat itu usia 4 atau 5 tahun itu kan ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Nah entah kenapa dulu aku tuh suka banget, mohon maaf ya, kayak ngedeketin mayat. Jadi kayak harus diam di depan mayatnya. Tapi setiap malamnya setelah ngelayat itu jam 12 tuh suka ada yang bangunin. Tapi nggak tahu siapa. Itu mah udah ingat. Kalau itu posisinya udah ingat. Jadi ingat banget waktu itu teh ada yang meninggal terus ngelayat. Terus akunya ngamuk lah. Anak kecil kan suka tantrum ya. Nangis pengen deket, pengen lihat. Oh jadi anak kecil pada umumnya gitu takut gitu kan. Nah kalau jadi aku ini penasaran gitu. Penasaran, jadi masuk tuh ke dalam rumah ya, sama mama dibolehin dah, yang penting nggak megang, nggak ngeganggu gitu. Udah diem aja gitu. Cuman pas malamnya, nah yang ditakutin sama mama karena selalu seperti itu. Jangan takut sama mama, ini pasti malamnya gini nih. Terus jam 12 malam tuh ada yang ngebangunin. Siapa itu? Nggak tahu siapa yang bangunin. Terus mata tuh kadang sampai melotot yang bener-bener kosong. Jadi mama suka kaget sendiri, kadang suka langsung ditutup matanya gitu, takutnya ada yang ganggu atau apa. Pernah juga di malam berikutnya jalan sendiri ke jendela karena ada yang ngetok di jendela. Itu ada kelihatan sosoknya? Ada sosoknya, perempuan pakai kebaya. Sebetulnya ngajak main aja sih. ngajak main, ngajak ngobrol. Cuman pada saat itu kan nggak tahu kalau itu bukan manusia. Kalau itu bukan manusia. Jadi waktu itu belum menyadari ya. Belum sadar sama sekali gitu. Jadi ya dia ngajak ngobrol, terus dia ngajak main. Kan anak kecil seneng diajak main, seneng diajak ngobrol. Ya udah, apalagi sosoknya tuh kayak keibuan banget, cantik gitu. Ya, jadi sosoknya itu orang banget gitu. Jadi manusia pada umumnya gitu, normal. Kalau dibilang orang banget nggak terlalu ingat juga, cuman pada saat itu ingatnya memang manusia aja gitu. Jadi bukan sosok yang menyeramkan gitu ya, yang menampaknya. Itu setiap jam 12 selalu seperti itu. Tapi mungkin mama gitu ya yang menjadi saksinya gitu ya, merasa kenapa nih gitu, serem gitu kan. Kenapa nih anak gitu kan? Lihat apa tuh gitu. Makanya sampai sekarang mama tuh selalu kenal aku itu sebagai anak yang berani. Walaupun sebetulnya bukan berani ya, lebih ke waktu itu nggak tahu. Karena kalau sekarang dibilang berani, sebetulnya ada takut-takutnya juga pasti gitu kan. Makin gini makin sadar kalau itu bukan orang, itu makhluk gaib gitu. Jadi
Ya itu sih sebetulnya itu awal mulanya. Terus mulai sadar itu ketika SD, mulai sadar kalau misalkan ini bukan orang nih gitu. Karena mulai SD di waktu SD itu sampai pernah nggak mau sekolah. Masih ingat kelas 3 SD waktu itu. Nah pas kelas 3 SD itu jadi kan si sekolahnya tuh bentuknya tuh gini, letter L gitu ya. Jadi kelas 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6 gitu. Nah kelas 3 ini kan agak pojok, di belakangnya tuh ada kolam apa ya, buat sebetulnya buat wudhu sih. Terus di sebelah sini ada UKS. Nah itu lumayan sering orang-orang udah pada tahu lah gitu di sana seperti apa. Kadang kan sekolah gitu ya kan, sekolah tuh ramenya siang aja, kalau malam tuh jarang, ya, sepi gitu. Gak ada orangnya gitu. Nah emang kebetulan sih di kelas 3 ini tuh gelap kan, karena belakang tuh kebun, terus pohonnya juga rindang-rindang, dan pasti banyak, karena kan biasanya makhluk gaib senang banget di tempat-tempat yang lembab, tempat yang gelap gitu kan. Jadi pas kelas 3 SD itu tiba-tiba lagi nulis terus tiba-tiba ada yang mukul, kayak gak mungkin temen karena posisinya lagi belajar gitu. lagi nulis kan, biasanya guru nulis di papan tulis terus kita nyalin gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman sendiri gak mungkin mukul kepala, cuma nggak keras, jadi cuma pluk gitu doang. Nah dari situ entah kenapa tiba-tiba gak mau sekolah, takut aja. Jadi bawaan ke sekolah tuh takut, gak mau. Sampai akhirnya mama bilang, oh ya udah nggak apa-apa nggak sekolah, karena nyobain maksain ke sekolah sampai gerbang nangis balik lagi. Ingat karena apa itu? Ya karena takut. Karena takut. Cuman belum berani ngobrol ke mama kalau misalkan ada yang ganggu gitu. Jadi ke mama tuh bilangnya ya gak mau sekolah aja. Malah waktu itu sempet sama mama mau di ACC lah, pindah sekolah gitu. Iya. Karena udah seminggu lebih gak masuk sekolah. Sampai itu posisinya di rumah, udah punya rumah sendiri, orang tua udah punya rumah sendiri. Rumahnya memang dekat SD, jadi kayak pulang pun deket gitu. Pernah maksain hari Senin kan upacara biasa, ikut upacara biasa lancar, kayak gak ada halangan apapun, perasaan juga baik-baik aja gitu. Pas masuk kelas udah salam, kayak nangis, pokoknya gak enak aja, gak senang ada di sini, takut, cuman gak lihat wujudnya seperti apa. Jadi lebih ke suasananya gak enak mungkin ya. Suasananya gak enak aja, cuman kan aneh ya kalau anak kecil kayak gitu. Ini ada apa pasti, soalnya kejadian itu, maksudnya perasaan gak enak itu setelah ada kejadian yang mukul itu. Jadi akhirnya ya udah kata mama ke rumah nenek aja, rumah nenek yang pihak mama ya, dari mama. Memang agak jauh dari situ. Jadi di sana dulu sebenarnya nggak baik-baik aja, ke dokter, diperiksa ke dokter, sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit. Takutnya kan emang ada yang mukul beneran gitu. Diperiksa segala macam, nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Toh di rumah nenek pun aku main seperti biasa, interaksi dengan orang seperti biasa gitu. Cuman ketika balik lagi ke sekolah, udah seminggu tuh, udah lewat seminggu, balik lagi ke sekolah gitu lagi. Sampai dia ngobrol sama ayahku, ngobrol sama kakak, oh iya ini ada yang ganggu, dibilangnya gitu, ada yang ganggu, salah didoain segala macam gitu. Gak tahu ya, maksudnya diapain gak tahu, pokoknya didoain, disuruh minum air doa itu, barulah membaik. Baru membaik dari situ. Terus yang tadi mau pindah sekolah gak jadi, karena ya aman aja, gak ada masalah. Awalnya tuh mama ngiranya aku berantem sama teman sekelas. Takutnya kayak gitu ya. Takutnya kayak gitu, sampai ditanyain itu satu-satu ke gurunya, enggak kok, nggak ada apa-apa. Dan pas tanya aku juga, aku bilangnya nggak apa-apa, nggak ada masalah sama teman-teman. Jadi ya memang pure karena gangguan itu. Sampai akhirnya udah tuh aman aja gitu. Maksudnya paling kayak ya di rumah lihat gitu. Terus kayak di rumah tuh kalau misalkan jam 1, jam 2 suka ada kayak apa ya, kereta kencana lewat di depan rumah. Nah kalau itu mama juga lihat. Oh itu jadi bukan cuma sendiri gitu. Bukan cuma sendiri, karena pada saat zaman itu ya, di daerah itu memang masih kental dengan hal seperti itu. Jadi kayak suara kuda nih gitu, malam-malam suara. Tapi di sana nggak ada kuda gitu? Nggak ada kuda. Kalaupun delman juga gak mungkin dong jam 1 jam 2 ngapain.
Kita tuh kan rumahnya tuh depannya tuh pintu-pintu, jadi kayak bisa lihat dari celah pintu gitu. Terus aku udah nih sama mama tuh liatnya. Terus sih memang rumah kita itu tadinya kebun apa ya, banyak ilalang gitu kan, terus banyak ular di situ dijadiin rumah. Ya memang itu teh katanya kata orang-orang di sana memang tempat lewatnya, jalurnya, jalannya makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang dari luar ya tuh kayak di atas rumah kita tuh suka ada yang lewat gitu. Oh gitu. Apapun makhluknya gitu. Kadang mah ada katanya mirip sejadah tapi hitam gitu, kayak terbang gitu. Atau misalkan Mbak Gun. Oh itu si Kuntai. Itu ada lewat. Cuman kalau yang itu kita nggak pernah lihat. Kalau yang itu karena kan di atas ya. Cuman kalau yang si kereta kencana itu lihat. Iya, hampir setiap malam itu ada. Tapi waktu kecil itu pernah lihat sosok yang menyeramkan gitu enggak? Enggak pernah. Kalau waktu kecil enggak pernah. Jadi memang sosok-sosoknya itu yang ramah di mata gitu loh. Cuman kan nggak sadar kalau misalkan itu bukan orang gitu. Jadinya teh udah biasa aja. Jadi kalau ada yang ngajak pun itu nggak takut gitu ya? Nggak takut. Misalkan mau kemana nggak takut. Cuman paling kayak yang malam-malam itu tetap suasananya agak takut gitu. Tapi ya lihat makhluknya mana karena memang di mata aku pada saat itu aja orang. Mulai menyeramkan ya itu pas SMP sih. Jadi nanti lagi gitu karena panjang banget ceritanya. Jadi itu pengalaman TOD waktu kecil ya. Dari mulai bayi sampai SD gitu. Kalau pas bayi ceritanya dari mama. Kalau pas udah mau masuk TK itu emang sudah mulai ingat. Terus SD juga ngalamin. Tapi itu waktu kecil ada misalkan gangguan-gangguan yang membahayakan enggak gitu? Enggak sih, aman-aman aja. Karena ya mungkin itu tadi karena kakek juga sudah istilahnya nitipin lah gitu. Terus kan kita juga nggak boleh takut sama hal seperti itu ya. Karena kan kita kepada Allah yang ada. Betul sekali. Jadi tetaplah kita yang lebih sempurna walaupun takut ya. Gitu. Oke. Jadi itulah pengalaman TOD waktu kecil sampai SD ya di episode pertama kita. Jadi untuk episode pertama kita cukupkan sampai sekian dan kita akan ketemu lagi di episode Saksi Misteri selanjutnya. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.